قبل التعلم. هيا بنا ندعو الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shadaqallahul Alim. Baik, selamat pagi siswa sekalian. Mudah-mudahan para siswa semuanya selalu dalam kesehatan, selalu dalam semangatan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran fikih, itu tentang sebuah pernikahan. Tapi sebelumnya kepala di absen dulu. Oke. Pertama, Ila, hadir, Iis, hadir, Neng, Payuni, Imad, hadir. Baik, alhamdulillah mereka semua bisa hadir. Dan kita doakan teman-teman yang belum hadir, kita ada halangan, yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, para siswa sekalian, materi hari ini tadi sudah menyinggung tentang pernikahan. Ini tidak asing dan tidak aneh. Semuanya sudah melihat tetapi belum merasakan, tetapi belum mengalami. Lalu pernikahan itu sudah tidak asing sekali. Nah, dalam materi pernikahan ini ada kompetensi dasar, hal yang mendasar harus bisa oleh siswa. Yang pertama, siswa ini bisa menghayati hikmahnya, menghayati hikmah ketentuan Islam tentang pernikahan di dalam Islam, bisa menghayati. Kemudian siswa pun juga harus mengamalkan, bukan mengamalkan, berarti nanti saja prakteknya, yang penting sekarang. Mengamalkan sikap taat kepada Allah, rajin ibadah. Kemudian juga bertanggung jawab. Apapun itu tugas kita, tetap kita bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu sebagai implementasi pemahaman kita tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiganya, para siswa ini adalah mampu menganalisa ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan juga perundang-undangan negara. Menganalisa sejauh mana hukum Islam tentang pernikahan dan sejauh mana undang-undang menurut negara Indonesia. Yang keempatnya, para siswa juga setelah menganalisa harus mampu menyajikan, menyampaikan, mendeskripsikan, baik itu nanti tugas kelompok atau nanti. Selanjutnya, para siswa pun juga dalam pembelajaran ini ada tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, para siswa harus paham benar tentang pernikahan, pengertian pernikahan. Ya, kemudian juga para siswa harus paham, harus mengerti tentang hukum-hukum pernikahan. Kemudian juga harus mengerti tentang rukun dan syarat nikah. Ya. Baik, kita awali tentang pernikahan. Ya, nikah. Tentang nikah. Nikah artinya adalah tadi apa nikah? Akad ya. Akad yang dilakukan oleh dua orang, ya. Akad yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, dengan memenuhi syarat dan rukun, ya. Dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, ada akad ini ada tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, apa sih, tenang. Mewujudkan keluarga yang mawaddah, ya. Mawaddah apa? Saling. Kalau berarti SM2 saling mencintai, ya, saling mencintai. Kemudian yang ketiga ada warahmah, saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Itulah tujuan dari sebuah pernikahan. Apabila sebuah pernikahan tidak bertujuan ini, itu nanti masuk dalam kategori hukumnya adalah haram. Mungkin ada tujuannya untuk menyakiti, tujuan untuk untuk mencemari nama baik, maka itu nanti kategori hukumnya adalah haram. Nah, itu dalam pernikahan. Kemudian juga para siswa kalian, nikah pun juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan menurut ajaran Islam, harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun nikah pertama harus ada orangnya, orang yang mau menikah, ya.
Orang yang mau menikah atau laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Yang kedua harus ada wali, yaitu ada orang yang menikahkan. Ya, wali orang menikah, orang tua nih, orang tua. Berarti siapa? Bapak ya, bapak. Ibu nggak bisa, harus bapak. Yang ketiga dalam pernikahan juga harus ada namanya saksi. Dua orang atau lebih. Tapi yang tercatat biasanya di kementerian itu di KUA ada dua orang. Dan itu saksi yang muayyan, saksi yang ditentukan, 2 orang biasanya. Ya biasanya di kita KTP kan itu. Nah sebetulnya saksi itu adalah yang hadir itu semua saksi sebetulnya. Yang keempat ada ijab kabul. Ini harus ijab kabul. Ijab kabul kita serah terima. Makanya biasanya angkah tuka, kata walinya, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Jelita dengan mas kawin 2 ekor sapi bayar kontan. Itu orang tua yang, maka yang laki-laki menerima qabil tu nikah wa tazwijaha bimahril mazkur. Saya terima nikahnya ya dengan anak bapak yang bernama Jelita dengan mas kawin yang tadi disebutkan dibayar kontan sapi 2 ekor. Nah ya, sapi 2 ekor berarti 40 juta. Ya, 2 ekor luar biasa. Nanti yuk sampai 2 sapi. Ya, ijab kabul sini ya, ijab kabul. Kemudian di dalam Islam itu juga ada namanya meminang atau apa khitbah. Khitbah meminang itu adalah melamar. Ya, melamar. Lamaran. Apa itu melamar? Seorang laki-laki datang atau meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri. Baik, seorang istri silakan yang bertanya. Baik, silakan. Pada usia berapa orang diperbolehkan menikah? Baik, pada usia berapa orang diperbolehkan menikah? Sebagaimana hadis Rasulullah bahwa nikahkanlah anak-anakmu sekalian ketika anak kamu mencapai usia balik. Berarti minimal pernikahan adalah usia balik. Perempuan adalah 9 tahun. Baik, yang kedua, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menikah? Baik. Orang yang tidak menikah hanya dia nanti tidak mendapat pahala. Arti pahala disebut pernikahan. Karena nikah itu hukumnya sunnah, maka dia tidak mendapatkan pahala dari pernikahan. Hanya nanti kalau dia orang yang sholih, maka dia nanti istrinya nanti di surga. Itu sudah terdapat dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Baik, yang ketiga. Ya, Pak. Ya. Bagaimana meminang dalam Islam? Baik, meminang dalam Islam. Tadi meminang itu apa? Permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan seorang istri. Maka meminang dalam Islam tentunya harus memenuhi ketentuan dalam Islam. Datang dengan baik-baik ya, datang dengan baik-baik dengan tidak ada unsur paksaan, tidak ada interogasi dan sebagainya. Hanya diperbolehkan dalam Islam kita sesuai dengan adat, kebiasaan. Mungkin ada yang biasa datang itu bawa cau, bawa pisang, atau bawa mangga, atau bawa apa namanya? Parsel gitu kan. Itu diperbolehkan sesuai dengan adat asalkan tidak berseberangan dengan hukum Islam. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan para siswa semuanya paham terkait dengan pernikahan dan bisa mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Sebelum ditutup, ada tugas pada semuanya. Untuk pertemuan kita ke depan, para siswa harus memberikan jawaban tentang hukum pernikahan online. Bagaimana pernikahan online? Pakai WA, ya, pakai WA atau misalnya pakai yang lainnya. Pokoknya media online. Terima kasih pada semuanya. Semoga kita sehat selalu dan mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang tidak hadir sekolah juga sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.